Pelajaran bahasa Indonesia kali ini yaitu tentang drama. Pengertian dan jenis-jenis drama. Drama adalah cerita tentang konflik manusia dalam bentuk dialog yang diproyeksikan dengan menggunakan percakapan dan lakuan pada pentas di hadapan penonton. Jenis-jenis drama 1. Ketoprak 2. Noh dan Kabuki 3. Opera Beijing dan 4. Balet Eropa. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian-pengertian drama. Kata drama berasal dari bahasa Yunani draumai yang berarti berbuat, berlaku, bertindak. Jadi, drama bisa berarti perbuatan atau tindakan. Arti pertama dari drama adalah kualitas komunikasi, situasi, action, atau segala yang terlihat di pentas yang menimbulkan perhatian, kehebatan atau acting, dan ketegangan pada para pendengar. Arti kedua menurut Moulton, drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerak atau live present in action. Menurut Ferdinand Brunetière, drama haruslah melahirkan kehendak dengan action. Menurut Balthazar Valhagen, drama adalah kesenian melukiskan sifat dan sifat manusia dengan gerak. Arti ketiga drama adalah cerita konflik manusia dalam bentuk dialog yang diproyeksikan pada pentas dengan menggunakan percakapan dan action di hadapan penonton atau audien. Kemudian selanjutnya yaitu unsur-unsur intrinsik drama. Unsur-unsur intrinsik drama terdiri dari alur, tokoh, latar atau setting, penokohan atau karakter, tema cerita, amanat atau pesan. Unsur-unsur drama. Unsur intrinsik atau unsur dari dalam. Unsur intrinsik atau disebut juga unsur dalam adalah unsur yang tidak tampak. Unsur-unsur intrinsik terdiri dari pertama yaitu tema. Tema adalah ide pokok yang ingin disampaikan dari sebuah cerita. Kedua yaitu alur atau plot. Alur atau plot adalah jalan ceritanya sebuah drama. Ketiga yaitu penokohan atau karakter tokoh. Penokohan adalah karakter yang dibentuk oleh setiap dialog dari tokoh. Yang keempat yaitu latar atau setting. Latar atau setting adalah tempat kejadian. Dan yang kelima adalah amanat atau pesan. Amanat adalah pesan yang hendak disampaikan penulis dari sebuah cerita. Unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik atau unsur yang berada dari luar. Unsur-unsur luar adalah unsur yang tampak seperti adanya dialog atau percakapan. Namun, unsur-unsur ini bisa bertambah ketika naskah sudah dipentaskan.
Di sana akan tampak panggung, properti, tokoh, sutradara, dan penonton. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mementaskan drama. Pertama, teknik pemeranan. Kedua, unsur-unsur pementasan. Ketiga, langkah-langkah pementasan drama. Keempat, pembagian tugas dalam pementasan. Teknik pemeranan dibagi menjadi dua, mengenali karakter tokoh dan langkah utama akan mementaskan drama. Cara-cara mengenali karakter tokoh. Pertama, membaca keseluruhan dialog tokoh dari awal hingga akhir. Kedua, mengamati tokoh itu dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, mengimajinasikan diri menjadi tokoh yang akan diperankan. Langkah utama ketika akan mementaskan drama. Pertama, memahami naskah dan karakter yang akan kita perankan. Kedua, memerankan tokoh dengan memperhatikan aspek lafal, intonasi, nada atau tekanan, mimik, dan gerak-geriknya. Unsur-unsur pementasan drama. Unsur-unsurnya meliputi naskah drama, sutradara, pemeran, panggung, cahaya atau lighting, bunyi atau sound effect, pakaian atau kostum, tata rias, dan penonton. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam drama. Pertama yaitu aktor. Seorang aktor akan dituntut untuk mampu memerankan tokoh cerita. 2. Latar. Dalam pementasan drama, yang dimaksud latar atau setting adalah tempat yang dipakai untuk pementasan drama. Yang ketiga yaitu kostum atau pakaian. Kostum atau busana pentas merupakan pakaian penunjang karakter pemain dalam menghadirkan sosok tokoh cerita. Yang keempat yaitu tata rias atau make up. Tata rias adalah riasan wajah pemain yang bertujuan untuk membantu pemain menghadirkan karakter tokoh cerita. Yang kelima yaitu musik. Musik berfungsi untuk membangun suasana tertentu seperti tuntutan peristiwa dalam drama. Keenam yaitu menanggapi hasil pementasan. Apa yang harus ditanggapi dari hasil pementasan? Hal-hal yang ditanggapi penonton dari sebuah pementasan antara lain akting, aktor, penokohan, kostum, tata rias atau make up, musik, latar, dan penataan panggung. Hal-hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan sebelum pementasan sebuah drama. Pertama yaitu bedah naskah drama. Kedua, reading atau membaca keseluruhan naskah drama. Ketiga, casting atau pemilihan peran. Keempat, mendalami peran. Kelima, blocking atau mengatur teknis pentas. Keenam, running atau perbanyak latihan.
Ketujuh, melakukan gladi resik sebelum pementasan sebenarnya. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu pementasan drama yang benar-benar akan dipentaskan di atas panggung. Langkah-langkah menulis naskah drama. Pertama, menentukan tema atau pokok permasalahan. Kedua, mengumpulkan bahan-bahan yang akan mendukung naskah drama. Langkah ketiga yaitu menyusun kerangka alur cerita sebuah drama. Teks drama dibentuk melalui 3 unsur utama. Struktur utama drama yaitu terdiri dari prolog, dialog, dan epilog. Prolog adalah kata-kata pembuka sebelum drama itu dimulai. Dialog adalah percakapan tokoh dalam sebuah drama. Epilog adalah kata-kata yang mengakhiri cerita sebuah drama. Struktur drama dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah pengenalan tokoh dan situasi cerita dalam sebuah drama. Kedua, konflik. Konflik merupakan bagian tengah cerita yang mengembangkan konflik atau permasalahan cerita drama. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi adalah bagian akhir cerita dari sebuah drama. Istilah-istilah dalam dialog drama. Drama adalah suatu aksi atau perbuatan yang berasal dari bahasa Yunani. Dramatik adalah jenis karangan yang dipertunjukkan dalam suatu tingkah laku, mimik, dan perbuatan. Sandiwara adalah sebutan lain dari drama di mana sandi adalah rahasia dan wara adalah pelajaran. Orang yang memainkan drama disebut juga dengan aktor atau lakon. Istilah-istilah yang sering dipakai dalam sebuah drama. Blocking adalah aturan berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya, yang berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu blocking. Blocking berguna bagi pemain yang belum bisa bermain dengan mengandalkan suaranya, mimiknya, maupun gerak tubuh lainnya dengan baik di atas panggung. Blocking diperlukan untuk menjaga penampilan yang menjemukan bahkan bagi pemain yang sudah mahir sekalipun. Beberapa bagian lainnya dari drama yaitu meliputi prolog atau pengantar cerita yang berisi keterangan atau pendapat pengarang mengenai cerita yang akan disajikan yang selalu ditempatkan di muka. Epilog berisi kesimpulan pengarang mengenai cerita, juga bisa berisi pesan-pesan nasihat atau ucapan terima kasih pengarang. Epilog selalu ditempatkan di bagian akhir cerita. Soliloquy adalah pembicara si tokoh terhadap dirinya sendiri. Kaidah kebahasaan teks drama. Pertama, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, seperti sebelum, setelah, kemudian, dan lain-lain. Kedua, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti berdagang, dihadiah, disuguhi, dan lain-lain.
Ketiga, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau verba mental seperti mencemaskan, memikirkan, dan lain-lain. Keempat, menggunakan kata-kata penggambaran untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana seperti gagah, bersih, rapi, dan lain-lain. Kelima, menggunakan kalimat-kalimat percakapan atau ragam bahasa sehari-hari. Trik-trik agar akting bisa baik. Akting tidak hanya berupa dialog saja, tetapi juga berupa gerakan. Dialog yang baik adalah dialog yang terdengar jelas suaranya atau volumenya baik. Jelas artikulasi kata dalam pengucapannya. Bahasa yang diungkapkan dapat dimengerti atau lafalnya benar. Dapat menghayati dengan baik sesuai dengan tuntutan atau jiwa peran yang ditentukan dalam naskah drama. Gerakan tokoh yang baik adalah gerakan yang terlihat oleh penonton secara baik atau blockingnya baik. Gerakannya tidak ragu-ragu dan jelas atau meyakinkan. Gerakannya dimengerti oleh orang lain atau penonton sesuai dengan hukum gerak dalam kehidupan. Gerakan harus menghayati sesuai dengan tuntutan atau jiwa peran yang ditentukan dalam naskah. Nilai-nilai yang ada di dalam seni akting agar kita dapat melakukan akting secara baik. Rasa atau emosi, yaitu kepekaan terhadap segala jenis rasa, sedih, sakit, bahagia, dan lain-lain. Imajinasi, yaitu membangun ruang yang non-realis menjadi realis. Tafsir, yaitu aktor mampu menafsirkan karakter tokoh secara keseluruhan. Ekspresi, yaitu melahirkan sebuah penafsiran akting melalui mimik wajah. Pengamatan adalah membutuhkan riset terhadap sebuah karakter dari tokoh yang diperankan. Perbedaan seni akting teater, televisi, dan film. Dari segi penyajian, teater langsung menyesuaikan bentuk stage atau panggung. Dalam penyajian televisi, melalui media video dan aspek rasio 3:4. Sedangkan penyajian film melalui media film dan aspek rasio 9:16. Dari segi frame, teater full stack. Dari segi frame televisi, ceritanya padat, close up shot. Sedangkan frame film, ceritanya bersifat luas dan full shot. Dilihat dari segi bahan baku, teater tidak dapat retake atau satu kali pertunjukan. Dan latihan teater sangat panjang. Dilihat dari bahan baku, dari televisi bisa retake, materi produksi lebih murah dari seluloid, dan kejar tayang. Sedangkan bahan baku dari pembuatan film bisa retake, materi produksi mahal berupa seluloid dan rehearsal. Dilihat dari durasi, teater satu kali pertunjukan ceritanya selesai. Sedangkan tampilan dari televisi lepas atau berseri bisa 24 menit, 48 menit, atau 96 menit. Sedangkan durasi film pendek kurang lebih 60 menit dan untuk film panjang
kurang lebih 180 menit. Perbedaan slot iklan dalam teater tidak terdapat iklan dan pembangunan realitas cerita. Slot iklan dalam televisi terdapat iklan dan pembangunan teaser dan tag. Slot iklan dalam film tidak terdapat, isolated media. Persamaan dan perbedaan istilah drama dan teater. Teater adalah istilah lain dari drama, tetapi dalam arti luas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan dialog. Pertama, penampilan fisik. Kedua, penampilan lagu fisik. Ketiga, penampilan vokal. Lafal adalah cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Intonasi adalah ketepatan tinggi rendahnya nada. Nada adalah tinggi rendah ucapan atau ungkapan keadaan suasana hati. Tempo adalah waktu atau ketepatan gerak atau kecepatan artikulasi suara. Yang keempat yaitu penampilan emosi dan IQ. Kelima, berakting dengan wajar. Keenam, menjiwai atau menghayati peran. Ketujuh, terampil dan kreatif. Kedelapan, berdaya imajinasi kuat. Dan yang kesembilan, mengesankan atau meyakinkan penonton. Teknik gerak atau action. Gerakan anggota tubuh untuk mengekspresikan adegan atau merespon suatu kata atau kalimat yang diucapkan saat bermain peran atau drama. Macam-macam teknik gerak. Mimik adalah ekspresi raut wajah, alis, mata, bibir, kening, dan mulut bersifat kejiwaan atau imajinasi emosi, kemauan, daya ingat, intelijensi, perasaan, dan pikiran. Ekspresi wajah meliputi ekspresi mata, ekspresi mulut, ekspresi alis, dan ekspresi kening. Karakter atau watak tokoh adalah mimik yang baik diperankan sesuai dengan petunjuk naskah drama, dijiwai dan dihayati, jelas, dan tidak ragu-ragu, seperti marah, sedih, kagum, kesal, dan lain-lain. Karakter tokoh dalam cerita, karakter dapat berupa manusia, tumbuhan, maupun benda. Karakter dapat dibagi menjadi karakter utama adalah tokoh yang membawakan tema dan memegang banyak peranan dalam cerita. Karakter pembantu adalah tokoh yang mendampingi karakter utama. Cara memahami karakter. Pengenalan tokoh dalam sebuah cerita menurut Jakob Sumarjo dan Saini KM tahun 1994 halaman 65. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk memahami karakter tokoh-tokoh dalam cerita drama. 1. Melihat apa yang diperbuatnya. 2. Melalui ucapan-ucapannya. 3. Melalui gambaran fisik tokoh. 4. Melalui pikiran-pikirannya tokoh. 5. Melalui penerangan langsung dari pengarang. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.